Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Mukliha dengan NIM A420210092. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tentang wawancara saya dari 3 responden mengenai materi sanitasi lingkungan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan yaitu status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Sanitasi lingkungan ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar dan mempengaruhi kesejahteraan manusia. Kondisi tersebut mencakup pasokan air yang bersih dan aman, pembuangan limbah dari hewan, manusia, dan industri yang efisien. Pelindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimia, udara yang bersih dan aman, rumah yang bersih. Lingkungan sanitasi yang buruk dapat menjadi sumber dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Jika kesehatannya terganggu, maka kesejahteraannya akan berkurang. Adapun tujuan dari sanitasi yaitu untuk memperbaiki dan mempertahankan dan mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia, supaya lebih efisien produksi dapat dimaksimalkan, agar menghasilkan produk yang aman dan sehat dari pengaruh bahaya yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Dan untuk membudayakan hidup bersih, bertujuan agar masyarakat tidak berinteraksi langsung dengan limbah. Adapun manfaat sanitasi tersendiri yaitu mencegah dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan, mencegah timbulnya penyakit menular, mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya polusi udara, misalnya bau yang tak sedap, menghindari pencemaran, terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi manusia. Mengurangi jumlah presentase sakit, melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terjadinya kesehatan, serta menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan nyaman. Adapun jenis-jenis sanitasi lingkungan ada 3. Sanitasi air, yaitu menjaga kebersihan air, mineral, kegiatan rumah tangga, dan industri. Sanitasi yang kedua yaitu sanitasi pengolahan sampah. Dilakukan dengan cara memisahkan jenis sampah yang ada, seperti membedakan antara jenis sampah organik dan anorganik. Sanitasi makanan, yaitu dengan cara penyimpanan dan tumbuhnya bakteri yang ada, serta bahan kimia yang digunakan apakah akan berakibat buruk jika dikonsumsi atau tidak. Dari hasil wawancara saya yang saya lakukan kepada 3 responden, ada responden pertama yaitu Ibu Kasdim, usianya 54 tahun. Beliau memiliki kebiasaan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menggunakan alas kaki kemanapun beliau pergi, dan menjaga kebersihan kuku dengan cara memotong kuku seminggu sekali. Resiko pencemaran sumber air terbilang rendah karena dengan jumlah jawaban ya ada 4 sudah menggunakan toilet pribadi, sumber air minum dari sumur gali dengan lantai semen yang mengitari sekitar sumur. Resiko pencemaran sarana berupa perpipaan terbilang juga cukup rendah karena dengan jumlah jawaban iya ada 2, yaitu berasal dari sambungan rumah sendiri dan menggunakan air keran untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk potensi pencemaran biotik rendah tergolong rendah dengan jumlah jawaban ya ada 2, yaitu jarak jublo atau resapan kurang dari 10 meter dari sumber air bersih, dan lubang masuk kotoran terbuka berupa toilet copot. Untuk risiko pencemaran terhadap saluran pembuangan air limbah sangat rendah karena dengan jumlah jawaban iya sebanyak 0. Dan untuk pengolahan sampah sendiri, Ibu Kasdim menggunakan metode dengan tempat sampah yang masih terbuka yang diletakkan di dapur dan juga belakang rumah.
Kemudian beliau mengumpulkan sampah-sampah tersebut, lalu beliau membakarnya setiap 2 hari sekali. Untuk TPS-nya lebih dari 10 meter dari sumber air bersih, yaitu 17 meter. Adapun responden kedua yaitu Ibu Siti Mulyati. Ibu Siti Mulyati berusia 52 tahun. Beliau juga sama dengan Ibu Kagiem, memiliki kebiasaan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap selesai memegang benda, memakai alas kaki saat keluar rumah, serta menjaga kebersihan kuku dengan cara memotong kuku seminggu sekali. Untuk sanitasi air bersih pada tempat Ibu Siti Mulyati ini terbilang cukup bersih karena tingkat pencemarannya sangat rendah, dengan jumlah jawaban iya sebanyak 2, yaitu menggunakan toilet pribadi serta menggunakan air pump. Untuk resiko pencemaran sarana perpipaan tergolong cukup rendah juga, karena berasal dari sambungan rumah sendiri, menggunakan tandon untuk menyimpan air, dan sudah memenuhi standar kebersihan karena selalu dibersihkan. Untuk potensi pencemaran biotik tergolong cukup rendah juga. Dengan jumlah jawaban iya ada 3, yaitu lubang kotoran terbuka, terkadang terdapat kecoak dan luas jamban 1 kali 1 meter. Untuk resiko pencemaran terhadap saluran pembuangan air limbah tergolong rendah. Dengan jumlah jawaban iya sebanyak 0. Untuk penggolongan sampah tersendiri, Ibu Siti Mulyadi ini membuang sampahnya dengan cara mengumpulkan lalu dibakar setiap 2 hari sekali. Dengan sebagian sampah organik dijadikan sebagai kompos. Dan Ibu Siti Mulyadi juga beternak ayam. Dan adapun kotorannya, beliau mengumpulkan kotoran ayam tersebut lalu dijadikan sebagai kompos juga. Responden ketiga, yaitu Ibu Sumiati, berusia 34 tahun. Beliau juga sama memiliki kebiasaan seperti Ibu Kagiem dan Ibu Siti, yaitu mempunyai kebiasaan mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan alas kaki kemanapun beliau pergi, dan menjaga kebersihan kuku. Resiko pencemaran sumber air tergolong rendah dengan jumlah iya ada 4, yaitu sudah menggunakan toilet pribadi, sumber air minum dari sumur bor, dan ada lantai semen yang mengitari sumur tersebut. Untuk resiko pencemaran sarana berupa perpipaan tergolong rendah juga, dengan jumlah jawaban iya ada 3, karena berasal dari sambungan rumah sendiri, menggunakan air keran untuk kebutuhan sehari-hari, menggunakan tandon untuk menyimpan air. Untuk potensi pencemaran tidak begitu ada karena sering dibersihkan sebanyak seminggu sekali dan sudah memenuhi standar kebersihan. Potensi pencemaran biotik rendah dengan jumlah jawaban iya ada 3, di mana lubang masuk kotoran terbuka berupa toilet congkok dalam jamban terkadang masih ada kecoak dan luas jamban 1 kali 1 meter. Untuk resiko pencemaran terhadap saluran pembuangan air limbah rendah dengan jawaban iya berjumlah 0. Untuk pengelolaan sampah dari responden ketiga ini atau Ibu Sumiati, yaitu tempat sampahnya tertutup, berada di dapur dan di depan rumah. Sampah dikumpulkan lalu dibuang ke TPS. TPS berjarak lebih dari 10 meter dari sumber air, yaitu 12 meter. Setelah dibuang ke TPS, sampah tersebut akan diambil oleh petugas kebersihan kira-kira 2 hari sekali. Dari wawancara yang saya lakukan kepada ketiga responden tersebut pada tanggal 13 Desember 2021, dapat disimpulkan bahwa 1. Sama-sama memiliki kebiasaan menggunakan masker, mencuci tangan, dan memotong kuku setiap seminggu sekali. Sama-sama sudah tidak menggunakan toilet umum berupa jamban, tetapi menggunakan toilet pribadi berupa WC jongkok. Dan yang ketiga, untuk saluran air, 2 diantaranya menggunakan air sumur karena dirasa cukup terjangkau penggunaannya. Sedangkan 1 diantaranya menggunakan pump. Air pump dirasa cukup efektif.
4. Saluran pembuangan yang digunakan terbuka karena menggunakan WC jongkok. 5. Responden sama-sama memiliki sambungan perpipaan pribadi di rumah yang dirasa lebih nyaman. Yang keenam, sama-sama tidak ada potensi pencemaran dari saluran air karena rajin dibersihkan. 7. Untuk pengelolaan sampah, 2 di antaranya sampah yang dihasilkan akan dikumpulkan terlebih dahulu lalu dibakar di tempat yang telah disediakan. Sedangkan 1 di antaranya dikumpulkan lalu dibuang di tempat sampah dan diangkut oleh petugas kebersihan. 8. Para responden memiliki cara sendiri dalam pengolahan sampah organik dan limbah rumah tangga. Hewan ternak dan pertanian tidak terlalu berpengaruh terhadap kebersihan lingkungan jika pemilik bisa menjaga kebersihan. Adapun cara penerapan sanitasi lingkungan yaitu menjaga kebersihan saluran air, memisahkan antara sampah dan limbah rumah tangga, memastikan tidak ada genangan air yang memicu adanya jentik-jentik, mencuci tangan dengan sabun setelah ke toilet dan menggunakan masker ketika keluar rumah, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Selalu membersihkan rumah, termasuk toilet. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.